Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Khairiyah, NIM 5012000400 dengan mata kuliah Ekonometrika terkait dengan tugas 3 yaitu pengelolaan data panel. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah tampilkan mengenai sebuah jurnal ya, teman-teman. Jadi jurnal mengenai data panel dalam Ekonometrika di program R. Nah, jadi pengujian data panelnya juga menggunakan program R ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita cobakan sintaksnya itu di program R. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Ya, yang pertama itu ada abstrak. Oh ya, jadi kan ini jurnalnya dia dalam teks bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman bingung cara memahaminya seperti apa karena agak sulit dalam bahasa Inggris, bisa teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa menggunakan Google Translate atau Google Terjemahan ya. Nah, jadi nanti bisa teman-teman ubah ke bahasa Indonesia. Jadi nanti lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi untuk yang pertama itu biasa jurnal itu pasti ada abstrak, terus perkenalannya itu package PLM, terus di sini ada juga introduction tentang data panel. Nah, jadi data panel itu merupakan salah satu data yang bisa dikatakan sebagai data yang unik ya, karena datanya itu merupakan data gabungan dari data yang memiliki time series dan cross section. Nah, jadi di sini kita itu akan membentuk sebuah data panel menggunakan program R. Jadi sebenarnya penggunaan data panel ini meningkat seiring dengan ketersediaannya penampang unit. Jadi seperti rumah tangga, terus perusahaan, negara, dan lain-lain. Jadi di bidang data panel itu ataupun di bidang lainnya itu penggunaan dan pendekatan dalam ekonometrikanya itu tetap sehubungan dengan konteks eksperimen. Nah, karena dia menekankan pada spesifikasi model. Menekankan pada spesifikasi model yaitu melalui pengujian dan penanganan pada sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu terkait dengan sebuah data ekonomi. Nah, jadi ini bisa teman-teman lihat, ini ada linear panel modelnya. Nah, ini untuk software approach-nya, struktur datanya. Terus, nah ini package-nya. Nah, package-nya itu ada PLM, PPCM, terus sampai ke PLDV. Nah, nanti kalau misalnya ini bisa teman-teman tahu PLM itu estimasinya seperti apa, PPCM itu estimasinya dia seperti apa. Nah, lalu sebenarnya ini untuk data panel ini, teman-teman pelajari juga apa itu data panel. Jadi nggak perlu secara detail menyeluruh, yang penting teman-teman bisa tahu penggunaan data panel itu apa. Nah, lalu selanjutnya, nah ini untuk mencoba sintaksnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk menggunakan sintaksnya itu ada mengelola data dan formula. Nah, jadi, di sini yang pertama itu ada library PLM. Nah, jadi caranya nanti teman-teman tinggal ini ya, copy library PLM-nya, terus teman-teman paste di program R masing-masing ya. Jadi bisa teman-teman copy nanti. Nah, lalu kita ini ya, kita buka program R-nya. Nah, ini sudah saya munculkan program R-nya. Nah, ini untuk package PLM. Nah, buat teman-teman yang belum install package-nya, itu bisa diinstal terlebih dahulu. Jadi, klik package, install package. Kita, ini ya. Nah, kebetulan tadi sudah saya install package-nya.
itu tinggal kita, jadi sebelum muncul ini, yang urutan package-nya ini, muncul dulu negaranya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih yang pertama yaitu Australia. Terus kita cari PLN. Nah, ini PLN, klik OK. Nah, ini udah digunakan ya. Package-nya udah digunakan. Nah, lalu kita running package-nya. Nah, jadi penggunaan package PLM ini, dia itu untuk mengetahui model estimasi secara internal dengan menggunakan fungsi LM pada data yang telah ditransformasi. Nah, jadi ini sudah kita running. Terus untuk yang kedua, untuk sintaks selanjutnya itu ada data dalam kurung petik 2 EMP 1 UK, petik 2 lagi koma spasi package tanda sama dengan terus PLM. Nah, ini. Nah, jadi ini untuk sintaks yang ini dia itu terkait dengan datanya. Datanya itu sudah ada di package PLM karena sudah berisi fungsi-fungsi dan datanya. Nah, ini tinggal kita running satu-satu ya, teman-teman. Ini kita running lagi, running. Nah, oke. Sudah selanjutnya. Nah, kemudian untuk struktur datanya kita akan memunculkan untuk data Grunfeld-nya. Nah, ini kita running ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Firmanya ini ada untuk 6 data pertama. Pada tahunnya 1935 sampai 1940, firmanya ini 1111. Nah, ini kan bagian untuk awalnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau munculkan bagian bawahnya ataupun bagian ekornya, bisa ya. Ini kita pakai rumus tail. Nah, ini tinggal kita running. Nah, ini. Nah, jadi di sini dia ada 200 data ya, teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di sini 1949 sampai 1954. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya, jadi untuk sintaks selanjutnya, kita ingin mengambil beberapa bagian saja. Nah, kita ingin mengambil beberapa bagian dari datanya. Ini kita menggunakan data frame EMP1UK, terus indeksnya itu firma tahun, drop indeksnya true, row names-nya itu juga true ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi ini kita running ya. Ininya kita running. Nah, terus kita munculkan. Ini penamaannya E, jadi kita munculkan. Nah, ini. Nah, jadi ini ya. Dia firma sama tahunnya tuh digabung. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membandingkan, itu juga bisa ya. Mau membandingkan itu juga bisa. Nah, ini kita running yang bagian EMP-nya ini. Kita running. Nah, kalau misalnya tadi itu pada yang ini tadi, yang data frame-nya yang ini, nah yang memunculkan hanya beberapa itu, dia firma sama tahunnya itu digabung ya. Nah, tapi kita bandingkan sama yang ini tadi, yang kita head EMP1UK-nya, dia dipisah, firma sama tahunnya itu dipisah. Nah, jadi ya, nih, nah ini bisa teman-teman lihat. Lalu selanjutnya, untuk sintaks selanjutnya kita running. Nah, ini untuk mengetahui firma dan tahunnya aja. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya teman-teman. Jadi sintaksnya ini tinggal teman-teman copy dari jurnal tadi, terus teman-teman paste di program R-nya. Nah, jadi tinggal teman-teman paste. Terus selanjutnya ini sintaks untuk summary-nya. Kita running. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat ya.
itu ada data minimumnya itu 0,104. Terus kuartil satunya itu ada 1,181. Mediannya itu ada 2,287. Minnya itu ada 7,892. Terus kuartil 3-nya ada 7,020 dan nilai maksimumnya ada 108,562. Nah, jadi total summary of squares-nya itu ada 261.539,4. Nah, jadi nih. Terus untuk sintaks selanjutnya, ini kita running. Nah, ini untuk tahun-tahunnya ini. Nah, ini teman-teman lihat ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke transformasi data. Nah, jadi transformasi data itu estimasi data panel itu perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri yang mentah. Nah, jadi ini perhatikan di sini ada leg, terus dan juga ada objek TS. Nah, jadi leg-nya ini dia itu bilangannya bulat positif. Selain itu, kenapa dia 0? Karena 0 ini merupakan nilai yang relevan dan argumen vektor yang dapat diberikan. Jadi, ini kita running. Nah, ini kan 2. Ini ada 1, 2, 0, 1, 2. Nah, ini untuk perbandingannya. Terus selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kan DIFF. Dan ini juga ada leg. Nah, jadi bahwa fungsi div dan leg ini dia tidak menghitung dengan benar untuk transformasi ini. Jadi untuk data panel, jadi mereka itu tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data. Nah, jadi ini kita bisa running. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, firma 1 untuk tahun 1977-nya nilainya NA. Terus firma 1 untuk tahun 1978 ini 0,5590000. Nah, ini yang ini 1979 sampai 1983 ini min ya. 1970 yang untuk yang keduanya itu untuk firma yang kedua itu NA. Nah, jadi di sini kan tadi untuk div ya, ini kan 10. Ini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dia ada 10. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang leg-nya. Kita running. Nah, di sini juga 10 ya nih, karena dia untuk 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini ada 10 juga. Leg dolar EMP, 2-nya. Nah, terus selanjutnya untuk ini ya, within sama between. Nah, jadi within sama between ini dia itu disediakan untuk menghitung transformasi. Nah, jadi kalau misalnya between itu untuk mengembalikan nilai unik, sedangkan within ya ini untuk apa namanya, menduplikasi nilai. Nah, jadi dia mengembalikan vektor yang panjangnya itu adalah jumlah pengamatan. Nah, jadi ini bisa teman-teman running ya. Kita running. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini ada 0,6744285 untuk tahun 1977-nya. Terus kalau head untuk between-nya itu kan di sini kita running.
Nah, karena di sini hanya 4 yang dimunculkan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi kan kalau between itu kan dia untuk mengembalikan nilai unik ya. Jadi 4,366571 dan sampai 26,035000. Ini untuk head dalam kurung between dalam kurung $EMP4. Kalau misalnya, nah terus untuk sintaks selanjutnya ini kita running juga. Nah, ini juga ada 10 ya, menggunakan between. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia sampai ke firma yang kedua. Kan firma 1, terus ini firma 2. Nah, lalu lanjut. Nah, ini EMP WG plus capital, like WG, 1 plus capital. Nah, jadi EMP ini dia itu merupakan modelnya ya. Jadi EMP itu bisa dianggap sebagai Y. Nah, jadi dia sama seperti regresi ya. Kalau misalnya WG sama kapitalnya ini, dia itu bagian dari X. Misalnya ini X1, ini X2-nya. Terus di sini juga ada minus WG ya. Nah, terus dia ada juga ditambah plus like WG. Nah, jadi pada rumus ini, rumus yang EMP ini, nah, dia ini merupakan rumus formula. Dia rumus formula, yaitu menyediakan kelas untuk memungkinkan membuat formula multibagian. Nah, jadi pada setiap bagiannya itu dia dipisahkan oleh tanda ini nih. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini namanya tanda pipa. Yang ini nih loh, teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi dia dipisahkan menggunakan tanda pipa ini, teman-teman. Nah, lalu ini bisa kita running ya. Terus kita running juga yang kedua. Nah, lalu kita masuk ke estimasi model. Nah, jadi di sini itu beberapa model yang dapat diestimasi itu ada Within sama random. Nah, jadi sebelumnya itu ada beberapa model yang dapat diestimasi. Nah, kita bisa kembali ke ininya ya, teman-teman. Kita kembali ke jurnal yang tadi. Nah, ini kita bisa kembali ke jurnalnya untuk apa tadi di bagian nih, estimasi model. Nah, jadi dia bisa menggunakan within, dia bisa menggunakan polling, terus dia juga bisa menggunakan FD, between, sama random. Nah, jadi ini estimasi modelnya yang bisa digunakan secara default-nya. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, ini tinggal di copy, lalu kita paste ke ininya ya, teman-teman, program R-nya. Kita kembali ke program R. Lalu ini. Nah, jadi di sini kegunaan dasar PLM ini adalah untuk menunjukkan rumus model. Nah, jadi data dan modelnya itu akan diestimasi. Nah, data dan modelnya itu akan diestimasi menggunakan, ini yang pertama menggunakan within. Terus yang kedua, data dan modelnya juga akan diestimasi menggunakan nih random. Nah, jadi kita running ya yang pertama. Nah, lalu kita running yang kedua. Oke. Nah, jadi ini kemudian estimasinya ya.
Nah, jadi untuk estimasi model ini menggunakan with hint sama random. Jadi selanjutnya kita juga akan merunning bagian summary ground.ra. Nah, ini kita running ya. Nah, jadi ini bisa kita lihat. Nah, jadi di sini pemanggilannya itu PLM formula sama dengan INV value plus capital, data groundfield, model ininya estimasinya random ya. Dari yang ini tadi, yang estimasi model tadi. Nah, terus di sini bisa kita lihat. Nah, untuk residualnya itu bisa dilihat di sini nilai minimumnya itu ada min 177,6063. Nah, lalu untuk kuantil satunya itu ada 1,1907350. Terus untuk mediannya itu ada 4,6851. Terus untuk kuantil 3-nya itu ada 19,5105. Terus untuk nilai maksimumnya itu ada 252,8743. Nah, lalu di sini itu untuk koefisien ya. Nah, ini ada bintang-bintangnya, ada bintang 1, 3. Nah, jadi kita mengingat sebelumnya ya, jadi alfanya itu menggunakan alfa standar pada 0,05%. Nah, jadi ini bisa dikatakan masih signifikan ya, masih 0,04. Dia signifikan ini, dan ini juga signifikan. Nah, jadi ini bisa dilihat total dari summary of squares-nya itu ada 2381400, terus ada residual summary of squares-nya, terus juga ada residual square-nya, ada juga adjective residual square-nya ini ada 0,76716. Nah, dan ini untuk nilai P value-nya ya, teman-teman. Nah, ini untuk nilai P value-nya. Ini untuk sintaks yang summary yang ini tadi. Nah, selanjutnya itu menggunakan sintaks selanjutnya yaitu runif ground.ra. Ini kita running juga. Kita running. Nah, ini bisa dilihat ya di sini teman-teman. Nah, jadi pada sintaks ini yaitu model acak ataupun menggunakan metode summary itu untuk memberikan informasi tentang varian komponen kesalahannya dan beberapa statistik pada ujinya. Nah, jadi efeknya itu dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui runif. Nah, jadi dia menggunakan ini tadi, sintaks yang runif tadi nih. Nah, ini menggunakan sintaks ini jadi untuk bisa memberikan informasi tentang varian komponen kesalahan. Nah, jadi selanjutnya ini untuk fix save dalam buka kurung ground.fe, tipe sama dengan the min. Nah, jadi ini kita running. Nah, ini. Nah, jadi fungsi dari fix save yang ini. Nah, dia itu untuk mengembalikan objek kelas. Nah, jadi setelah dia summary-nya disediakan, terus juga mencetak runif-nya tadi. Nah, jadi dalam penyimpangan itu dari intersect keseluruhan. Nah, jadi kesalahan standar mereka itu bisa diuji dengan kesetaraan untuk intercept keseluruhannya. Ya, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya ini untuk nilainya itu ada min 11,5528, ada 160,6498. Nah, ini ada 10 yang dimunculkan ya.
1 sampai 3 itu nilainya min, terus yang keempat positif, terus min lagi, min 55,8729. Nah, lalu selanjutnya ini kita akan running sintaks bagian summary fixsave-nya. Nah, jadi kita running terlebih dahulu. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, jadi untuk summary fixsave ini itu dari model efek tetapnya itu dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fixsave tadi. Nah, terus dia juga menggunakan tipenya itu the mean. Nah, jadi dalam penyimpanan rata-rata keseluruhannya itu menggunakan the mean. Nah, jadi dalam penyimpangan dari individunya itu juga menurut data yang pertama. Nah, lalu ini bisa kita lihat ya, teman-teman. Ini bisa kita lihat, nah dia estimate min 11,5528, terus standar errornya pada 49,7080. Nah, terus dia signifikannya pada ada yang bintang 3, terus ada yang bintang 1. Nah, ini juga masih signifikan ya. Karena standar alfa yang digunakan itu adalah 0,05%. Ini masih signifikan, ini juga signifikan. Ini. Nah, yang nggak ada bintang misalnya 0,5, dia nggak signifikan karena p-value-nya melebihi dari alfa. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan merunning bagian ini. ground.twfe plm. Nah, ini tadi dia menggunakan yang ini tadi capital data. Dia menggunakan estimasinya within. Nah, jadi di sini dalam kasus ini dia itu mengekstrak efek tertentu dengan nilai yang mungkin. Nah, jadi kita ini dulu ya. Kita running dulu yang bagian pertama ini. Baru nanti kita running. Nah, terus kita running yang fixsave ground twfe, effect time. Kita running. Nah, jadi dia akan menggunakan ini ya, efeknya time. Nah, jadi dia itu untuk efeknya itu tetap individu, terus default-nya itu untuk model 2 arah. Nah, jadi kan dia menggunakan waktu. Nah, waktu ini dia juga bisa menggunakan efek ini, two ways. Dia menggunakan efek dari 2 arah. Nah, jadi ini menggunakan efek dari 2 arah. Waktunya itu dari yang 2 arah. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini dari tahun 1935 sampai 1954. Dan rata-rata itu hasilnya min ya. Bisa teman-teman lihat, ini hasilnya rata-rata min. Nah, oke. Mungkin sekian untuk penjelasan data panel kali ini. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya nanti kalau misalnya magang ataupun misalnya keterima kerja, teman-teman bisa punya keahlian untuk pengelolaan data panel. Nah, jadi ilmu ini bisa digunakan untuk teman-teman nanti ke depannya. Jadi bisa menjadi rujukan tadi. Kalau misalnya teman-teman bisa cari di Google ataupun di internet itu mengenai tentang data panel. Nanti di situ juga akan muncul cara pengelolaannya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.